Jadi Anies ini adalah contoh berpolitik yang prinsipnya itu apapun dipakai asal menang, asal bisa menang. Dan itu artinya dia tega mengorbankan kebinekaan, nilai-nilai kebangsaan, bahkan seperti tadi itu tega menjelek-jelekkan image tentang pembaharuan Islam yang menjadi misi dari Universitas Paramadina dan Nurholis Majid gitu. Inilah yang saya lihat pada sosok Anies gitu. Jadi ukurannya itu dirinya sendiri gitu. Jadi pluralisme ketika dia bicara tentang kebangsaan dan seterusnya itu ya itu sebagai sarana saja untuk mencapai tujuannya. Kalau itu mentok, dia akan pakai cara lain gitu. Dan pemakaian politik ayat dan mayat di DKI itu kan contoh ya, itu kan contoh brutal bagaimana Anies tak segan-segan menggunakan politik sara ya, politisasi agama untuk mencapai tujuannya. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Parameter 99. Kali ini kita akan melihat bagaimana Opung Parbelak memberikan respon yang menohok terhadap Anies Baswedan yang memberikan sindiran-sindiran atau fitnah pada saat menyampaikan di ceramah di masjid. Nah, untuk lebih jelasnya, tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Jadi Anies ini adalah contoh berpolitik yang prinsipnya itu apapun dipakai asal menang, asal bisa menang. Dan itu artinya dia tega mengorbankan kebinekaan, nilai-nilai kebangsaan, bahkan seperti tadi itu tega menjelek-jelekkan image tentang pembaharuan Islam yang menjadi misi dari Universitas Paramadina dan Nurholis Majid gitu. Inilah yang saya lihat pada sosok Anies gitu. Jadi ukurannya itu dirinya sendiri gitu. Jadi pluralisme ketika dia bicara tentang kebangsaan dan seterusnya itu ya itu sebagai sarana saja untuk mencapai tujuannya. Kalau itu mentok, dia akan pakai cara lain gitu. Dan pemakaian politik ayat dan mayat di DKI itu kan contoh ya, itu kan contoh brutal bagaimana Anies tak segan-segan menggunakan politik sara ya, politisasi agama untuk mencapai tujuannya. Kemarin hari Jumat tanggal 7, Anies Baswedan diundang oleh UGM untuk mengisi acara. Masih laku rupanya. Siapa panitianya ini? Selain Anies Baswedan, mereka juga mengundang Ganjar dan Mahfud MD. Kok yang kalah semua kalian undang? Panitia, kalau mau ngundang itu orang berhasil, jangan orang gagal. Ilmu apa yang diterapkan sama kalian? Ilmu bagaimana caranya gagal. Lagian bukannya bilang apa ya, ini mereka bertiga mengisi acara ya, di acara yang bertajuk Ramadan Public Lecture ya. Tapi masalahnya bukan acaranya, bukan topiknya, bukan pembicaraannya, bukan juga pembicaranya. Yang jadi masalah tempatnya itu di masjid. Setauku yang namanya rumah ibadah, mau masjid, mau gereja, mau vihara, nggak pernah di sana itu diizinkan ngomongin masalah politik terlalu dalam. Ya, sekarang bukan masalah diizinkan atau tidak diizinkan oleh yang katakanlah oleh ulamanya atau oleh jamaahnya, bukan, tapi secara norma dan juga akal sehat ya, yang namanya rumah ibadah itu berbicara tentang agama, berbicara tentang norma, berbicara tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan yang maha kuasa, berbicara bagaimana kita memperdalam ibadah kita, berbicara bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan manusia lain. Ini masjid dipakai untuk tempat diskusi politik di mana mereka ya menyampaikan hasrat kebencian mereka kepada pemerintah. Ya, menjadi katakanlah jadi salah satu kepala badan. Nggak akan mungkin juga dia koar-koar di UGM, nggak mungkin.
Ini orang ini 3 kan karena kalah dan juga nggak masuk pemerintahan, makanya orang ini keluar-keluar. Biar mereka bisa dengan bebas meluapkan kekesalan dan kebencian. Loh, kok begitu, Bung? Coba perhatikan saja ya, Anies Baswedan. Dia katakan apa? Makanya nanti kalau ada pemilihan jangan salah pilih. Jadi kau bilang presiden kami salah pilih? Hah? Justru pemilihmu itu yang salah pilih. Kenapa dipilih yang kalah? Begitu juga Ganjar. Kenapa dipilih 16%? Kami dong nggak salah pilih. Yang kami pilih yang menang. Kalau berbicara salah pilih, ya itu kan relatif. Dilihat bagaimana kualitas orangnya, ya calonnya, bagaimana bobot calonnya, bagaimana track record calonnya, bagaimana kemungkinan besar untuk calon itu bisa menangkan begitu. Nah calon, sedangkan kalian bertiga yang berdiri di situ, kemungkinan menang kalian kecil. Iya kan? Jadi kalau bicara pilihan Anies Baswedan, kalau kau emang otakmu cerdas, ya nggak begitu caranya ngomong sama mahasiswa, ya jangan bilang makanya nanti kalau pemilihan lagi jangan salah pilih, bukan seperti itu, ya maunya kalian bilang nanti kalau 2029 ada kesempatan lagi pilih saya, begitu, jangan salah pilih. Enak kali kau ngomong, kalian yang salah pilih. Aduh, ya. Jadi ini artinya apa? Ya, ini ku bilang sama kalian, yang namanya masjid, ya, yang namanya rumah ibadah, di situ harusnya adalah sebagai wadah untuk mempersatukan umat, bukan memecah belah. Ini kok kau pecah belah? Kok kau adu domba? Apa kau kira semua masyarakat atau semua mahasiswa audiensmu itu yang ada di UGM itu memang semuanya milih Anies Baswedan? Nggak ada yang milih Ganjar. Kutanya lagi, ada yang jamin di situ nggak ada milih Prabowo? Jangan mentang-mentang alumni. Iya kan? Itu dia apa dibilang si Anies lagi. Saya kalau bicara pemerintahan, ya saya waktu dulu bisa karena saya berada di dalam. Tapi sekarang tetap saya bisa, tapi tanpa beban. Ya tanpa beban lah, namanya pengangguran. Aduh. Dan tahu ndak kalian ya, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, mengatakan apa ya? Tempat ibadah masjid itu harusnya adalah tempat untuk sujud dan doa, kan begitu? Aku setuju, memang setuju. Tapi datang si Anies ditangkapi, ya dalam kesempatan yang lain dia mengatakan apa? Bahwasanya masjid bukan hanya untuk tempat sujud dan doa. Ya, sejak zaman dulu masjid itu adalah tempat untuk gagasan keadilan. Bayangkan kalian kalau bicara tentang gagasan keadilan bukan cuma di masjid, gereja pun juga, wihara pun juga, tapi gagasan keadilan dalam berkehidupan sosial, agama, bukan politik. Aduh. Memang bukan Anies Baswedan namanya kalau nggak selalu ada jawaban. Banyak kali jawabannya. Udah terbiasa gitu loh. Korupsi salah bayar. Rumah sakit, rumah sehat. Trotoar hitam putih ganti warna-warni. Manusia sumur resapan. Sekarang begini aja, aku bilang samamu ya, kalau kau mau cari tempat untuk kampanye, cari tempat lain selain dari masjid. Gitu loh. Ya sekarang aku tanya dulu sama panitia, abang nggak punya aula itu UGM?
Ini ikut juga Ganjar, ikut juga Mahfud. Aku bertanya-tanya, apakah ini adalah salah satu akibat dari gagalnya kemarin demonstrasi Indonesia Gelap? Mahasiswa turun ke jalan gagal. Melakukan aksi beberapa hari gagal. Hashtag Indonesia Gelap gagal. Makanya mereka berusaha di bulan suci ini, ya, mereka permak acara itu sebagai acara rohani seolah-olah, ya, tapi di dalamnya isinya propaganda. Sama, ya, kalau kita ngomong bicara tentang dadar gulung, ya kan? Kita kalau bicara dadar gulung kan warnanya biasanya hijau, dalamnya isi kelapa. Kan begitu, kelapa campur gula merah, kan begitu. Kalau ini ibaratkan dadar gulung isinya oncom sama cabai. Itulah dia. Dadar gulung itu kan dibuka, ditaruh toppingnya, digulung-gulung, kan begitu. Kalau misalnya nggak dibuka isinya itu nggak nampak, begitu digigit, kok oncom isinya. Begitu juga ini, ya, seolah-olah acara agama, seolah-olah acara rohani, padahal isinya propaganda. Lagian jujur aja ku bilang, ya, sekarang gini, Anies Baswedan, ya, ku bilang samamu, itu dua orang lagi yang namanya Ganjar dan Mahfud MD, ya, itu udah punya kerja sampingan. Anies itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo, tapi nyatanya menjelek-jelekkan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat Anies tuh. Jangan sampai kemudian kita sebagai anak bangsa diadu domba, karena siapapun presidennya, kita sebagai anak bangsa tentu berdampak baik ketika membuat satu kebijakan yang tujuannya adalah untuk rakyat Indonesia. Mereka adalah barisan-barisan sakit hati. Mereka karena kalah, mereka sedang tidak berkuasa, mereka tidak bisa mempertahankan kekuasaan, kemudian mereka merengek-rengek, nangis bubuk kepada masyarakat seolah-olah dia adalah wong cilik. Tapi sebenarnya mereka bukan wong cilik, mereka tidak berpihak pada wong cilik. Ketika mereka berkuasa, mereka tidak menganggap wong cilik. Tetapi ketika mereka sedang di oposisi tidak berkuasa, mereka merangkul wong cilik seolah-olah bagian dari wong cilik. Tapi sebenarnya itu adalah strategi, hanya menggunakan alat wong cilik untuk tujuan tertentu, untuk tujuan kelompok mereka. Dan kita sebagai rakyat, kita harus bersatu. Kita kalahkan pemilu kada di tahun 2024 ini bersama-sama. Kita bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju.